Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus. Hidup lebih lagi memiliki cara pandang yang berbeda. Seorang anak lahir setelah 11 tahun pernikahan. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai dan anak itu adalah buah hati mereka yang sangat dinantikan. Saat anak itu berumur 2 tahun, suatu pagi si ayah melihat botol obat yang terbuka. Karena terburu-buru ke kantor, maka dia meminta istrinya untuk menutupnya dan menyimpan di lemari dengan aman. Istrinya karena kesibukannya di dapur, maka melupakan hal tersebut. Anak itu melihat botol itu dan dengan riang memainkannya. Karena anak tertarik dengan warna obat tersebut, lalu si anak meminumnya semua. Padahal obat tersebut adalah obat keras yang bahkan untuk orang dewasa pun hanya dalam dosis yang kecil saja. Ketika mengetahui anaknya minum obat tersebut, sang istri segera membawa si anak ke rumah sakit. Tetapi si anak tidak tertolong. Sang istri menjadi ngeri membayangkan bagaimana dia harus menghadapi suaminya yang telah berpesan menyimpan obat itu dengan aman. Ketika si suami datang ke rumah sakit dan melihat anaknya telah meninggal, dia melihat kepada istrinya dan mengucapkan 3 kata, "Saya bersamamu, sayang." Reaksi sang suami yang tidak disangka-sangka adalah sikap proaktif. Si anak sudah meninggal, tidak bisa dihidupkan kembali. Maka tidak ada gunanya mencari-cari kesalahan pada istrinya. Lagi pula, seandainya suami menyempatkan waktu saja untuk menutup dan menyimpan botol tersebut dengan aman, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang perlu disalahkan. Si istri juga kehilangan anak semata wayangnya yang sangat disayanginya. Apa yang istri perlukan saat itu adalah penghiburan dari sang suami, dan itulah yang diberikan suaminya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, apa makna rohaninya bagi kita? Jika semua umat percaya dapat melihat hidup dengan cara pandang seperti ini, maka akan terdapat jauh lebih sedikit permasalahan di dunia ini. Terkadang kita memilih membuang waktu untuk melemparkan tanggung jawab, mencari-cari kesalahan orang lain yang sebenarnya kesalahan diri sendiri juga. Hal ini akan membuat kita kehilangan kehangatan, keharmonisan, kasih mesra dalam hubungan antar keluarga dan sesama manusia. Salah satu sifat dosa umat yang mewarisi dosa Adam yang harus diwaspadai adalah saling menyalahkan satu dengan yang lain, melempar tanggung jawab, dan mengambil keputusan berdosa. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Masing-masing tidak mau dipersalahkan. Banyak orang lari dari tanggung jawab dan melemparkannya kepada orang lain. Dan tanpa kita sadari banyak orang menderita karena hanya mau mencari selamat diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, mari kita lebih lagi mengatakan kebenaran tanpa harus mengorbankan atau mempermasalahkan orang lain. Jika ya, hendaklah dikatakan ya. Jika tidak, hendaklah dikatakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37.
Bapak Ibu kekasih Kristus, marilah kita mengambil keputusan lebih lagi, memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak perlu mencari kesalahan orang lain, bahkan menghakimi, menjengkali, menyudutkan, mendiskreditkan. Mari kita mohon hikmat dari Tuhan, agar kita diberikan cara pandang yang sesuai dengan cara pandang Kristus, yaitu berkorban, bukan mengorbankan sesama kita. Saya Pendeta Yoga Wiono dalam Senandika Gembala GKU.